Imad ini walaupun masih muda, tapi memang hebat. Temuan-temuan hasil penelitiannya bisa diuji kompetensi. Tapi saya memang belum jumpa dengan beliau langsung, tapi dalam mimpi sudah gitu ya. Sehingga ya temuan-temuan beliau itu sangat ya komprehensif, sangat rasional. Yang namanya darah keturunan itu tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin. Makanya Assalamualaikum Lur, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di channel Islam Pendoman, Islamnya moderat dan santai. Ada beberapa netizen yang mengatakan bahwa isu soal nasab itu bagi orang-orang yang kalangan bawah saja. Ternyata tidak. Isu nasab ini sudah merambah ke dunia pendidikan tinggi, perguruan tinggi, yaitu ada seorang profesor yang mengatakan dan setuju apa yang dikatakan oleh tesisnya yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Imaduddin. Dan sudah masuk ke televisi juga. Ada seorang ulama yang membahas tentang bagaimana dzurriyyah Nabi yang katanya melakukan perkara yang tidak baik tetap masuk surga. Bukan soal itu yang menyebabkan kita masuk surga adalah amal-amaliyah kita. Jadi soal nasab ini sangat luar biasa karena nisbatnya kepada Nabi kita. Jadi bagaimana perasaan kalian misalkan ada orang mengaku dzurriyyah Nabi tapi suka meminta-minta, suka merugikan umatnya. Harusnya kalau orang mengaku keturunan Nabi, mereka yang paling soleh, mereka yang paling bisa memberi kepada orang lain. Tapi ini malah meminta, memanfaatkan. Kan lucu. Mari kita lihat sama-sama videonya teman-teman. Kiai Imad ini walaupun masih muda, tapi memang hebat. Temuan-temuan hasil penelitiannya bisa diuji kompetensi. Tapi saya memang belum jumpa dengan beliau langsung, tapi dalam mimpi sudah gitu ya. Sehingga ya temuan-temuan beliau itu sangat ya komprehensif, sangat rasional dan bagus sekali, apalagi ketika menelusuri nasab ya. Nggak gampang, nasab saya aja susah. Dengan hasil penelitian yang saya sudah baca itu ya memang beliau objektif ya, menyatakan apa adanya ya, temuan beliau ini ya atas dasar hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itulah yang disebutkan oleh beliau. Beliau seorang profesor Dr. Kiai Haji Mukri Aji MA. Beliau guru besar Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya para pemimpin, bagaimana? Mau bertobat? Bagaimana? Mau percaya kepada Kiai Imad karena orang-orang di belakang Kiai Imad? Dan tesisnya ini sangat subjektif dan sangat ilmiah sekali. Walaupun Kiai Imad itu masih muda kata beliau, tapi temuannya sangat luar biasa. Ini yang ngomong guru besar, bukan ente-ente yang suka datangi pengajian, cuma hanya datangi pengajian-pengajian saja soalnya sudah paling alim soal nasab. Gimana? Lanjut yang kedua, ini adalah ada seorang tokoh ulama yang menjelaskan tentang bagaimana akhlak dan takwa yang diukur bukan nasab. Apakah nasab itu menjadi jaminan masuk surga gitu? ya, ya dalam Quran itu sudah lengkap. Ada yang suaminya Nabi, istri dan anaknya kafir, seperti Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang suaminya jahat, siapa namanya? Fir'aun. Istrinya solehah, siapa? Asyah. Jadi sangat lengkap sekali. Ya, dalam Islam itu sangat lengkap, dalam Quran kisahnya lengkap. Artinya, memang yang namanya darah keturunan itu tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin. Makanya kecintaan dalam Islam kepada keluarga jangan melanggar hukum gitu. Kita wajib mencintai keluarga kita, tapi proporsional. Bukan malah melanggar hukum. Makanya nggak ada keturunan Nabi sekalipun kalau berbuat dosa, ya, berbuat jahat, jaminan surga nggak ada jaminan dengan keturunan itu. Nah, maka oleh sebab itu kita proporsional. Kita mencintai Nabi
pasti jika kita mencintai keluarganya. Kita sudah 14 abad ini, bagaimana menelusuri keabsahan bahwa ini yang turun Nabi atau bukan? Ya, kita baik sangka saja urusan itu. Tapi bagus tadi Pak Kiai ini, ya, ada Habib yang benar, ada Habib yang kurang ajar gitu. Ya banyak orang ngaku Habib asal hidungnya mancung aja. Bisa jadi itu orang Irak, bisa jadi itu orang Maroko kan gitu. Ngaku ke Indonesia Habib, percaya aja gitu. Tapi kelakuannya kurang ajar. Isi orang dipinta misalnya. Nah itu persoalan di tengah masyarakat. Saya dulu pernah pesantren, sering datangi oleh Habib palsu itu. Ya. Tiap datang minta uang, bahkan minta istri gitu, perempuan. Sampai itu ketika datang si yang ku Habib itu, dia bilang ke santrinya, bilang ya Pak Kiai lagi nggak ada katanya gitu. Saking pusing gitu. Nah ini masyarakat kita harus paham. Makanya keturunan pengakuan mah gampang aja. Yang harus kita buktikan kalau benar keturunan Nabi, takwanya paling tinggi, akhlaknya paling mulia, paling soleh, itu baru keturunan Nabi. Maka dalam kisah Nabi itu ada yang bukan nasab Nabi tapi disebut ahli Nabi. Siapa? Ayo siapa? Salman Al-Farisi, orang Persia, bukan turunan dari Nabi tapi disebut ahli keluarga Nabi. Jadi Nabi memandangnya apa? Ketakwaan, kesolehan, akhlak, itu parameter sampai diaku sebagai ahli keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukurannya bukan keturunan, apalagi sudah 14 abad yang lalu. Dan semua kita keturunan Nabi Adam alaihissalam, alhamdulillah. Tapi yang harus kita pembuktian kemuliaan itu adalah ketakwaan kita, siapapun kita. Ya, bahkan ada di zaman Nabi kan itu dari Habasah tukang adan Bilal bin Rabah, hitam dari Habasah, tapi Nabi begitu mencintainya. Begitu juga Bilal bin Rabah sangat mencintai Rasulullah SAW. Jadi benar-benar ini mengikis namanya feodalisme, kesukuan, kebangsaan, keketurunan. Saling silahkan mencintai, tapi jangan melanggar hukum, melanggar hukum atau aturan. Nah ini di dalam Islam. Jadi ya kita bersyukur kepada Allah. Ya, jangan sampai diadu domba dah antara Habib dengan ulama dengan kiai. Tapi jangan sampai ada kata-kata satu orang Habib walaupun bodoh mengalahkan 70 ulama yang hebat yang bukan Habib. Nah ini sistem dari mana? Ini adalah ungkapan walaupun dari kitab, kita bukan buku, bukan Quran, bukan hadis Nabi. Kalau bertolak belakang dan prinsip dan semangat Quran dan sunnah Nabi, wajib ditolak oleh kita. Tapi kaul ulama atau kitab yang manapun selaras dengan semangat prinsip Quran, ruh Quran dan sunnah Nabi, nah itu yang benar. Ya, jadi